Pemirsa, kita lanjutkan A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Nih, dua orang tamu kita malam hari ini, Chief, adalah dua orang yang pernah menjadi ketua KPK, tapi di tengah-tengah jalan atau di ujung jalan nggak berakhir, Chief. Dulu kelihatannya seakan-akan hukumannya pasti. Ternyata yang pasti belum tentu pasti. Apa info A1,5? Saya langsung ke Pak Antasari. Ini info A1,5. Pak Antasari sekarang dari dulu ya hingga sekarang masih mengejar soal SMS. Ini maksudnya SMS apa sih Pak Antasari? Begini, saya sedikit ingin memberikan sejelas-jelasnya supaya publik juga mengamati acara ini bermakna. Ya, silakan. Begini, saya jaksa, mantan jaksa. Jadi jaksa itu kalau membuat surat dakwaan itu dasarnya berkas perkara polisi. Nah, di dakwaan itu tertulis bahwa terdakwahlah yang menghendaki matinya korban. Hal itu terlihat dari terdakwa mengirimkan ancaman kepada korban berupa SMS dari nomor sekian nomor saya ke nomor sekian nomor korban dengan isi bla bla. Nah, seorang jaksa jika menulis dakwaan harus membuktikan setiap kata kalimat dalam persidangan. Kalau tidak terbukti harus bebas. Nah, di perkara saya bunyi dakwaan seperti itu. Saya bilang, loh kapan saya bikin SMS gitu kan? Wah ini nggak bener ini. Nah, waktu persidangan saya tanya jaksanya, tolong saudara jaksa, notabene bekas anak buah saya, tolong sampaikan bukti itu, perlihatkan SMS itu, di mana, apa bunyinya bagaimana, supaya hakim, pengunjung juga dan kita melihat. Media juga ya. Sampai hari ini jaksa tidak pernah buka, SMS tidak menunjukkan itu. Artinya jaksa tidak bisa membuktikan. Kok saya dihukum? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, itu 2010. Saya tahan 2009, 2010 tuh selesai sidang, 2011 saya laporkan bahwa ada orang lain yang pakai nama saya untuk melakukan SMS mengancam orang, melanggar undang-undang ITE. Saya laporkan ke polisi. Alhamdulillah sampai hari ini belum diapa-apain. Ulang. Alhamdulillah. Sampai hari ini laporan itu belum diapa-apain. Mungkin sekarang ada harapan karena polisi lagi mengedepankan promoter. Sudah ketemu lagi ke Sudah tadi pagi saya ke Polda Metro, saya pertanyakan bagaimana laporan saya itu, karena saya sangat penting laporan itu. Ya. Itu entry point-nya untuk membuka apa yang terjadi. Siapa yang mengirim SMS dari nomor apa, bunyinya seperti apa gitu ya. Karena dari SMS itulah saya dilibatkan kasus itu. Jadi dari SMS kemudian mau dikejar akhirnya. Iya. Bang Antasari yakin bahwa ini bisa terkuak kalau Yakin saya sudah tahu siapa inisiator kasus ini mengibatkan saya harus masuk penjara. Oke. Siapa inisiatornya, siapa penulis skenarionya, siapa peran utamanya, siapa peran pembantu, saya tahu semua. Cuman saya perlu legalitas. Kalau saya bilang nih inisiatornya Effendi Ghazali, fitnah saya. Iya betul. Yakin. Ini nih. Ya. Nanti saya tahu itu, saya serahkan kepada polisian. Ini loh buktinya inisiatornya Effendi Ghazali. Biar polisi usut. Akhirnya polisi nyatakan tersangka. Iya. Kan gitu. Berapa lama kira-kira kita menunggu sampai Bang Antasari Ashar membuka fakta itu dan menyatakan inilah inisiatornya? Nah itu pertanyaan itu untuk penyidik, bukan untuk saya. Apa supaya imbang ya? Ini karena Pak Antasari ini sekarang itu dari dulu sejak dijadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa, terpidana, sampai sekarang dapat gerasi dari presiden, itu menjadi sorotan, Chief, dari publik. Iya, betul. Apalagi Pak Antasari udah kasih tahu kan siapa pelakunya, siapanya udah tahu. Nah, Jadi ini kita ujungnya. yang penting itu kita belum tahu apa pembicaraan dengan Pak Presiden. Nah, itu dia. Karena Tapi kita cuman punya fotonya aja, Bang. Nih, ada fotonya Pak itu Presiden? ya. Iya. Oke, ada fotonya juga ya Pak Presiden ya. Nah, sambil fotonya jalan, saya mau ke Nanti loh, saya memperhatikan foto apa yang ditampilkan. Ini bisa melanggar undang-undang ITE lagi. Ayo.
jawaban Bapak Presiden kita Joko Kalau ini Widodo nggak apa-apa. terkait hasil pertemuan dengan Antasari Azhar. Kompak. Kompak, Iya. ya, gitu. Nah, saya mau menuju ke Bang Abraham Samad. Ini pada masa pemerintahan yang berbeda ya. Abang Antasari Azhar, presidennya pada waktu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Siapa? Pak SBY pada waktu itu ya. Sementara Bang Abraham Samad ada juga di antara masa Pak SBY, lalu ujungnya adalah masa Bapak Joko Widodo kan? Betul. Terjadinya pada bagian ujung. Bagian ujung. Bagian ujungnya. Apa sebetulnya kasusnya? Karena banyak isu-isu di media sosial, tapi kalau boleh dari Abraham Samad sendiri yang menyampaikan, kita pengen. Kan begini Bung Effendi, saya mau jelasin bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada saya itu adalah masalah pemalsuan KTP itu ya. Saya perlu jelaskan bahwa tempat ya terbitnya kartu keluarga serta KTP itu adalah di alamat rumah saya. Tapi rumah saya itu sebenarnya bukan rumah tempat tinggal saya. Itu adalah ruko, tempat usaha istri saya. Pernah butik di situ ya, butik busana muslim. Kemudian tempat itu sudah dijual tahun 2006. 2006. Kemudian kartu keluarga dan KTP itu terbit tahun 2007 atas nama Feriana Lim. Jadi ini adalah sesuatu yang secara kasat mata orang awam pun, anak kecil pun tahu bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres. Kok tahun 2006 sudah dijual, tahun 2007 bisa terbit KTP, kartu keluarga atas nama saya. Tapi saya harus tanya, ada dua hal. Yang pertama, KTP ganda aja itu lagi banyak betul jelang pilkada. Katanya bisa sampai 100.000 sekian gitu ya, walaupun itu tetap nggak boleh. Yang kedua, kenal nggak sama nama yang ada di KTP itu? Katanya kenal. Makanya kenapa saya katakan tadi saya menceritakan kronologisnya, karena saya saja itu terheran, kok ini ada kartu keluarga yang bisa terbit setelah rumah ini saya jual. Apalagi sama orang ini, saya sama sekali tidak mengenalnya. Ada akte notarisnya ya, penjualan Oh iya rumah ada, ya? Iya. akte otentik ya. Oke. Dan itu nggak bisa dibantah oleh hukum, itu dibuat di depan notaris. Oke. Tapi kan abang jadi berhenti pada waktu itu menunaikan tugas sebagai ketua. Iya. Puas nggak sekarang dengan kondisi itu? Yang puas adalah orang yang mengkriminalisasi saya. Karena dia sudah berhasil menghentikan saya. Karena kalau saya nggak dihentikan, maka lebih banyak lagi kasus korupsi yang akan terbongkar di Indonesia. Kita mau tanya, ini lagu apa yang paling disukai oleh Bang Antasari Azhar? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Mantap. Judulnya saja mantap. Nunung, Karena ini pengalaman. pengalaman. Sambil Nunung nyanyi, kamera juga boleh menyorot Bang Antasari Azhar. Ini salah satu lagu yang berkesan. Silakan Nunung. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Memang di penjara itu diduga melakukan kejahatan. Tapi jangan katakan kepada mereka itu penjahat. Gitu kan. Manusia kan mereka juga manusia. Sudah tidak tahan tiap malam.